Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Ar-Rahim yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul di dalam sebuah hadis beliau, man roha ilal masjidil jama'ati wa hubbatun tamhu sayyatan wa hubbatun tamhu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajat. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya ingin melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulis untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah-langkah kaki ini kita ayunkan menuju masjid, niatnya untuk sholat fardu berjamaah, yakinlah makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, dan insya Allah makin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadir sejenak dalam majelis ilmu mengantarkan kita kepada hidup yang beruntung. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rasul menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah untuknya sebuah kebaikan, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama ini baru bisa kita pahami kalau mau hadir dalam majelis ilmu atau majelis zikir. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita tengah berada di bulan Rajab, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. As-sanatu isna asyara syahran, kata Rasul. Di dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ada 4 bulan yang mulia. Thalathatun mutawalliyah. 3 bulannya berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Satu yang terpisah, Rajab Mudhar, allazi baina Jumadis Tsani wa Sya'ban. Dia diletakkan Allah di antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Ini sesudah Rajab ini, besok masuklah Sya'ban. Nah, ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita muliakan apa yang dimuliakan Allah, insya Allah kita dapat kemuliaan. Tak sia-sia Bapak Ibu yang ikut membangun masjid, membersihkan masjid, merawat masjid. Karena masjid adalah tempat yang dimuliakan Allah. Inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwari fiha Allah. Rumahku di muka bumi masjid. Orang yang datang ke masjid mereka itu takut-takut. Hari Jumat hari yang dimuliakan Allah, Sayyidul Ayyam wa Idul Fuqara wa Idul Masakin. Hari Jumat itu penghulu segala hari. Kalau Allah muliakan, Allah istimewakan, kita insya Allah dapat kemuliaan dan keistimewaan. Nah, salah satunya bulan Rajab. Apa keistimewaan bulan Rajab? Salah satu keistimewaan bulan Rajab itu, ulama mengatakan di bulan Rajab inilah terjadinya peristiwa yang sangat besar, mukjizat yang sangat luar biasa, diletakkan Allah pada urutan kedua sesudah Al-Quran.
Rasul itu sangat banyak mempunyai mukjizat. Tangan beliau bisa membelah bulan, dari jemari bisa keluar air, sekali usapan sahabat sembuh, dan bisa melihat orang yang tengah berada di belakang. Nah, mana yang nomor dua? Nah, inilah yang kita bicarakan secara sederhana, peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Pak Ustaz, ada saudara kita yang membid'ahkan peringatannya. Awak jangan ikut menyalahkan orang yang membid'ahkan. Kalau dia tak mau, tak apa-apa. Yang mau silakan saja. Sebab lepas dari nama peringatan, daurah Islamiyah, kajian khusus dan lain sebagainya, isi sama. Ada yang tak mau mengatakan peringatan, alergi dia dengan kata peringatan. Tak ada tuh, tapi dibuatnya daurah Islamiyah, kajian tentang Islamiyah sama isinya. Betul tak? Tabligh akbar itu juga isinya nyepak, kulit berbeda isi sama. Kalau menggunakan kata peringatan, kita ada saja sebuah kata saja, apa itu? Ceramah. Alah, pengajian, tausiah. Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. Rasul menceritakannya kepada sahabat, bahkan kepada orang kafir. Sahabat menceritakannya kepada sahabat lain, maka kita menceritakannya kepada jamaah. Sedangkan di satu Filipin aja diputar setiap hari. Iya kan? Masa Allah tak mau memberikan kisah Hasan dan Husain? Bapak Ibu yang berbahagia, ada di dalam Al-Quran, bisa ditengok sampai di rumah, tak usah dibuka sekarang. Ada pula kadang orang kita sebut sumber langsung dibukanya. Iya, aku indah ya. Tidak kan bohong Ustaz. Kalau nak tengok di rumah. Tepatnya di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil, surat yang ke-17, ayat yang pertama dimulai dengan kalimat Subhana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Dia memperjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan. Kalau Allah sudah mau, tak payah. Iza arada sayyan ayyakula lahu. Nah, kalau Allah mau jadi, maka jadilah. Tak ada yang diperdebatkan sebenarnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina pada satu malam. Dimulai dengan kalimat Subhana, yang artinya ada dua. Pertama, Subhana menunjukkan kesucian atau kebenaran. Kisah ini betul-betul terjadi. Tak usah khawatir. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq waktu ditanya, ya Abu Bakar, temanmu sudah mulai cerita Abu Bakar. Disebutnya tadi dia Isra Mi'raj malam tadi kali subuh di sini. Percaya nggak Abu Bakar? Nah, kalau beliau yang ngomong, lebih dari itu aku percaya. Karena yang ngomong ini memang tak pernah bohong. Al-Amin, orang yang sangat jujur. Lebih dari itu pun aku percaya. Rasul menghargai keimanan Abu Bakar, maka Abu Bakar digelar As-Siddiq, yang membenarkan. Dan Abu Bakar itu dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, enak ya kalau dijamin. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abdurrahman fil jannah. Kalau lagi sih
Samsuridah jangan. Bisa baginya sholat kan gitu. Ustaz Samsuridah nggak sholat, kalau nggak dijamin masa subuh sahabat nggak ada pak makin rajin. Nah itu makanya mata dijamin. Bahaya. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi menunjukkan kebenaran, kesucian, subhanallah. Ini bukan kisah yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ini bukan kisah yang ditulis oleh Abu Bakar. Ini kisah yang tertulis dalam Al-Quran, betul terjadi, bersih. Yang kedua, subhanallah itu menunjukkan keagungan, ketakjuban. Subhanallah. Orang Arab itu nengok yang luar biasa, subhanallah. Beda dengan orang awak. Orang awak kalau menengok yang luar biasa, kalau indah opa, kalau tidak kunci yang mendatang. Subhanallah, nengok kejadian subhanallah, masih pemandangan indah subhanallah. Duduk di pantai Padang Yaman subhanallah, pantai Bedoya subhanallah, nengok harau subhanallah. Yang nanam awak atau aku cerita tentang Amerika itu tak pula Pak percaya karena memang aku tak pernah ke situ kan gitu. Subhanallah. Kaum muslimin yang berbahagia menunjukkan kesucian dan keagungan. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan malam yang sangat luar biasa yang belum pernah dilakukan dan takkan akan terulang lagi. Hanya sekali-kalinya itu saja. Jadi kalau nak membuat lawak Isra Mi'raj dan Isra, hanya waktu itu saja. Kenapa dia disebut luar biasa? Bapak Ibu, perjalanan itu disebut luar biasa biasanya kalau ada salah satu tempat ini seringan. Yang pertama, perjalanan disebut luar biasa kalau jaraknya sangat jauh. Kalau dekat jaraknya enggak ada. Pak Ustaz, aku minggu kemarin perjalanan luar biasa. Dari mana? Dari Bangkina, Pekanbaru. Ya, sudah. Ini juga lagi kata apa? Kalau aku dari Teratak dulu kemarin. Kata Ustaz tuh, ambulah yang paling ini dari Panam ke Besikarang. Tidak luar biasa, Pak. Luar biasa itu kalau jaraknya sangat jauh. Kata ibu Pak Ustaz, kalau tadi aku dari Jerman terus ke Amerika, sehingga sebenarnya di Jepang, sekarang sampai mana? Luar biasa. Rasulullah Isra Mi'raj jaraknya luar biasa. Perjalanan ini bukan saja perjalanan darat tapi juga naik mi'raj. Bukan saja bumi tapi juga langit. Dan itu dibuktikan Rasul lewat hadis-hadis sahih beliau. Di langit pertama, tetanganya Rasul sampai ke langit. Ya tak? Di langit pertama aku jumpa Nabi Adam alaihi salam tengah duduk di sebuah kursi. Kurang yang tinggi, kurang lama. Tak kalah dia menengok ke kanan, dia tersenyum. Tak kalah menoleh ke kiri, dia bersedih. Tapi bapak ibu yang sebelah kiri yang nggak perlu bersedih. Itulah takdir kebahagiaan. Maka ditanya pada Jibril, siapa Jibril? Itu Adam alaihi salam. Kenapa dia menoleh ke kanan tersenyum senang, menoleh ke kiri dia kayak risau bersedih? Dia menoleh ke kanan, dia menengok arwah atau ruh-ruh anak cucunya yang bakalan masuk surga. Senangnya menengok awak masuk surga. Dia menengok, menoleh ke kiri, dia bersedih. Sedih hatinya menengok anak cucunya dari yang mau. Contoh saja Pak Dewa yang bakalan masuk neraka. Sedih, apalagi awak. Di langit kedua kata Rasul, aku jumpa dengan dua orang anak muda, Isa alaihi salam dan Yahya alaihi salam.
Tengok Bapak, susunan yang dibuat oleh Allah ini semuanya luar biasa. Langit pertama diciptakan Adam berapa ribu? 74. Udah puluh tahun saya kenal sama beliau, kawan awak makan. Jumpa dengan anak muda. Nah, ini. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak muda, siapa lagi ya Pak? Sengaja dibuat oleh Allah. Anak muda ini sangat luar biasa. Langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran mengisahkan bahwa Yusuf punya wajah yang tampan, memukau. Rasul sendiri mengatakan Yusuf itu punya wajah yang rupawan, dianugerahi Allah wajah yang rupawan, kata Rasul. Di mana enggak? Kalau Yusuf itu lewat terbius perempuan itu. Orang yang sudah memotong mangga, lewat Yusuf, mangga, oh pisau, lewat Yusuf, oh Tuhan, tangan coba, darah tidak terasa. Aduh suamiku untuk itu. Pak Ustaz, kalau suami aku pernah dipaduin dapat lakinya Pak Ustaz. Ibu pernah tak nampak Nabi Yusuf? Kalau tengok ambo malah agak rugi ibu kalau tak. Saya sudah 3 bulan dan kemarin Pak. Ini Pak saya jauh malam ini ceramahnya Pak. Tapi saya harus kejarkan juga di sini. Tak bisa diganti. Tak kerasuan. Kalau tak datang itu dia berhenti. Bukan masalahnya. Daripada berhenti jangan camis. Kaum muslimin yang berbahagia, tapi jangan salah, Rasul mengatakan Yusuf dianugerahi Allah wajah yang rupawan, dan beliau kata Rasul Yusuf itu mendapat separuh ketampanan. Kira-kira menurut apa macam mana gantengnya Nabi Allah. Yusuf saja yang seperti itu separuh baru dibandingkan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, penghulu dari segala rasul, Mustafa iwal mursalin. Tidak kan mungkin Allah Muhammad tidak kan mungkin dong Pak. Yang terbaik manusia ini dari berbagai sisi. Sahabat dalam kitab Samail menjelaskan, suatu malam aku keluar dari rumah, waktu itu bulan purnama. Rasul sedang berada di luar rumah berpakaian merah dari Indiana. Lalu ku coba membandingkan, melihat wajah Rasul dengan memandang bulan yang sedang purnama. Ternyata wajah Rasul jauh lebih memukau. Jadi wajarlah Aisyah itu kadang cemburunya kepada Rasulullah, karena suaminya ini luar biasa tampannya. Jadi bapak jangan sedih kalau bininya tak pernah cemburu. Tua apa Pak? Sampai tanggung bulan Bokowin sebelum itu masalah. Di langit keempat beliau jumpa Idris alaihissalam, langit kelima jumpa Harun alaihissalam, langit keenam jumpa Musa alaihissalam, dan langit ketujuh jumpa Ibrahim alaihissalam. Tandanya perjalanan ini bukan saja bumi tapi sampai ke langit. Perjalanan ini bukan menembus satu alam nasur, alam manusia. Sejauh-jauhlah Bapak Ibu berjalan, yang jumpa hanya orang, jumpa manusia dengan kulit wajah yang berbeda, kebiasaan, suku dan bahasa, ya tak? Tapi tetap saja hakikatnya dia manusia. Kemarin saya keluar daerah, mana saya sebutkan. Saya jumpa dengan orang Tunisia. Tingginya Pak, ada di gambar saya posting ini. Kalau Bapak kawan, nampak usianya sih kok. Kalau tidak percaya nanti saya bukakan, tapi tidak usah lagi. Ini dia lihat. 698 orang menyukai
kelompok rakit itu kelompok kurang yang harus saya bayar komentar, saya batas. Karena saya bikin posting abang ambo. Nah, bohong tuh Pak, ada bukti jadi luar biasa tingginya. Awak sudah nengok orang negro, orang apa segala macam. Tapi kalau negara Indonesia, orang Indonesia, iyo, kok kete katanya. Kan katanya kete apa terlalu tinggi tuh. Foto mau tidak bohong tuh Pak. Gak ada dalam HP. Kalau tidak percaya dia buka, tapi tidak usah dijawab sama. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tapi kalau Rasul, kalau Rasulullah, beliau tidak hanya menembus satu alam nafsu, tapi juga alam malakut. Beliau dijumpakan oleh Allah dengan jamaah yang isinya cuma malaikat. 70.000 malaikat sholat di Baitul Ma'mur setiap hari. Jadi jangan dikira alam ini kecil, seluas-luasnya tiap hari. Sahabat meninggal, Sa'labah bin Abi Bakar, anak muda umur belasan tahun. Begini Rasul pulang dari Makkah. Bertanya sahabat dekat, ngapa Tuhan seperti orang sompik? Ya lebih kurang. Kata Rasulullah, ribuan malaikat ikut mengantarkan sahabat. Payah lewat 70.000 ikut sholat. Baitul Ma'mur, alam malakut. Bahkan sampai ke alam lahut Rasulullah. Jibril pun mengakui, Muhammad, tugas dan kemampuan itu sampai level ini nih Muhammad. Kalau kamu jalan sendiri, tak boleh. Bahkan perjalanan ini bukan dunia saja, sampai ke kampung akhirat. Belum ada manusia yang berjalan sampai ke akhirat. Rasulullah lah orang. Bukankah Rasul mengatakan, aku diajak berjalan ke surga menengok ke neraka. Soal surga neraka ini akan ada di dunia ini. Tapi katanya Pak Ustaz ada surga di bawah telapak kaki ibu. Carilah kalau ada. Yang dimaksud di situ itu adalah kepatuhan kita. Makin taat, makin patuh, makin tentram, makin bahagia. Maka Rasul menjelaskan, aku melihat ke dalam surga. Di dalam surga ada seseorang tengah mondar-mandir menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan amal yang kecil saja, membuang kayu yang melintang dari jalan ini, pinggirkannya. Ada yang nengok, tapi Allah nengok, Allah balas dengan dimasukkannya dia ke dalam surga. Tandanya perjalanan ini bukan saja dunia, sampai ke kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ini alasan pertama, jaraknya sangat jauh. Yang kedua, waktunya sangat singkat, menyebabkan dia juga luar biasa. Kalau seandainya perjalanan jauh dengan jarak yang lama, itu biasa. Iya dah. Awak ke Medan 9 jam, memang itu waktunya. Ke Rokanhulu Islamic Center 5 jam, memang 5 jam. Ustaz kok tahu kabur itu? Tidak mungkin, udah 1000 tahun ini. Dari sini ke Baginang sejam setengah. Yang luar biasa kalau awak dari sini ke Jakarta 2 menit, itu luar biasa. Oh, baru Ustaz pulang dari Jakarta, udah bisa. Tadi aku bisa di Istiqlal ikut. Waktu luar biasa. Maghrib tadi di Istiqlal kita sampai kemari. Luar biasa. Atau sebaliknya, rumah bapak itu sementara dari sini ke sana di Mojang itu luar biasa itu malamnya. Iya, sampai itu luar biasa. Waktu. Yang ketiga, kejadian. Beliau banyak mengalami kejadian yang luar biasa. Awak pun demikian. Awak memisahkan yang luar biasa. Tadi saya ke sana untuk tetap ini. Kalau perjalanan sedikit, tetapi kejadian yang luar biasa. Rasul sudahlah jaraknya jauh, waktunya
waktunya sangatlah sebentar, kejadian-kejadian luar biasa. Dan yang keempat, hasil perjalanan ini, beliau membawa hasil perjalanan yang luar biasa. Kaum muslim, beliau berhasil sampai waktu subuh dekat, beliau sudah sampai kembali ke Ka'bah. Yang tempat beliau mulai start ke situ di atas. Apa rahasia? Ada. Yang pertama, beliau berhasil ini satu karena dipersiapkan oleh Allah. Perjalanan Rasul ini memang dipersiapkan oleh Allah. Jadi sejauh apapun perjalanan, kalau dipersiapkan insya Allah sukses. Yang kedua, jelas tujuannya. Nah, ini dua kunci. Persiapannya jelas, tujuannya jelas. Bagaimana Allah mempersiapkan? Kata Rasul, malam itu aku dibangunkan Jibril, dibawa ke dekat sumur Zamzam atau ke dekat Ka'bah. Di situ aku ditelentangkan lalu dibersihkan, dibelah, mulai dari pangkal tenggorokan sampai ke perut. Dikeluar isinya dibasuh dengan air Zamzam. Tak ada riwayat bahwa Rasul itu dimandikan malam, dipakaikan pakaian kebesaran karena akan menuju surga. Ya, dibelah, dibersihkan. Apa maksudnya? Nak berjalan Islam menghadap manusia, Mi'raj menghadap Allah, kunci satu, hati yang bersih. Hanya hati yang bersih yang mampu menghadap kepada Allah. Saya tak mengatakan hati saya sudah bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tak berguna harta anak yang banyak kecuali orang yang menghadap kepada Tuhan dengan hati yang selamat, hati yang bersih, maka dibersihkan. Tak ada urusan yang lepas dari hati. Coba lah Bapak Ibu tengok, meninggalkan rumah itu yang disebut orang hati-hati di jalan. Di jalan itu banyak juga tulisan, tapi ujungnya ke hati juga. Maaf, jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Ya enggak? Sampai di tempat kerja senang sama seseorang, namanya jatuh hati. Walau maklunan manemo, tapi dapat laku nyuwati. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ingat apa waktu muda itu tipatnya kelompok, roteknya harum. Itu keluarnya itu musim kami dulu. Ada orang ompet kali ompet 16, sempat tak sempat wajib dibalas. Dari yang merajut rindu calon namanya jatuh hati. Kalau dia suka Allah mau, itu namanya sehat. Kalau dia menolak, sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau dia suka Allah mau, namanya sehat. Lahirlah anak di sebuah hati. Anak nakal makan hati. Tidak ada yang lepas dari hatinya. Hatinya adalah kunci. Maka Rasulullah SAW dibersihkannya hati, dibersihkan hati. Awal hari ini Bapak Ibu sesudah Islam ini jangan pula bersihkan hati, dipulang-pulang yang keluar pun nanti awak itu. Inna likulli syai'in sakola, segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati istighfar. Di riwayat lain zikrullah. Makin banyak istighfar, makin banyak zikrullah, insya Allah keluar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab yang menyebabkan hati kotor banyaknya dosa yang berlaku di sana. Astagfirullah, astagfirullah. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, dimasukkanlah ke dalam hatiku itu dua perkara. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Dipisah. Maka betullah di dalam Al-Quran surat Mujadilah ayat 11, ya ma'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Nah, disebut pertama beriman, yang kedua ilmu. Ada orang beriman tapi tak berilmu, dia hanya bisa jadi orang taat tapi tidak berdalil. Ada orang berilmu tapi tidak beramal, dia akan menjadi orang yang munafik, yang benar, yang ingkar. Digabung baru diangkat. Itulah yang dimasukkan ke dalam hati Rasulullah. Yang ketiga,
Rasul menjelaskan, dalam perjalanan itu aku ditemani oleh Jibril. Apa Rasul tak berani sendirian? Rasul itu orang paling berani. Tapi dalam perjalanan ini Rasul mengaku ditemani Jibril. Kenapa demikian? Allah mengajar kepada umat Muhammad dalam menjalani hidup, menghadapi manusia dan menghadap kepada Allah. Lebih baik kalau kawan, kawan, tidak ada urusan yang tak selesai, yang bisa selesai dengan sendiri. Ya tak? Untuk senyum saja butuh orang lain, apalagi urusannya lebih besar. Memang senyum itu sedekah, tapi kalau tidak ada kawan senyum, boleh. Kalau tak tahu lah, tugas kita banyak dua ikhlas. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu sedekah. Ya, syaratnya harus ada kurang. Kawan senyum itu ada, tak bisa sendirian. Tak percaya coba lah, nampak tiap istri, nampak kandang ayam, kilo bawa dia kurang. Baru ada kawan dari lahir sampai meninggal tak lepas apa dari orang lain. Bahkan kenapa hari ini awak bahagia? Karena bapak membahagiakan orang lain. Seorang ayah itu bahagia karena dia membahagiakan anak, suami bahagia karena dia membahagiakan istri, tetangga bahagia karena ada tetangga yang lain. Coba kalau sendiri tidak berani awak tinggal di belakang, karena awak bahagia karena ada orang lain. Tidak bisa sendiri. Tidak percaya coba nanti kita meninggal pasti butuh orang lain. So hebat-hebatnya ustaznya lelah hati, tidak bisa mandi sudah. Coba mandi sudah pernah hari itu maka pasanglah kain kapan sudah, sholat sendiri, membek takbir. Nah kemudian berjalan aku kubur sudah. Gue kubur sudah, kemudian masuklah ke dalam kubur itu. Bisa untuk menimbulnya siapa? Awalnya kemudian kamu cari nimbulnya untuk hingga pada akhir orang lain. Rasulullah ditemani oleh itu supaya dalam hidup ini awal memang harus masyarakat. Coba kalau tidak ada ilmu yang mengingatkan sampah itu bisa sampai kemana? Iya Pak, ya jelas ada PW. Kami memang untuk itu. Oh kawan hebat. Sebagaimana ini kalau mau mengambil filosofi ayat kisah tadi, kalau membuang kayu yang melintas satu saja di jalan dibalas oleh Allah, bagaimana dengan dosa orang yang membuang segerobak besar sampah di sini? Oh sangat besar pula, ya tak? Nah jadi tolonglah buang sampah jangan di situ, gitu kita sampaikan. Kaum muslimin yang berbahagia ditemani. Kemudian apa yang terakhir? Rasul mengatakan beliau itu didudukkan di atas sebuah kendaraan namanya buraq, lebih kecil dari unta, lebih besar dari keledai, cepat secepat kilat. Apa maksudnya? Dalam hidup ini tidak perlu sarana. Tidak mungkin orang tak butuh dunia. Jadi kalau ada anak tak butuh dunia. Oh, kalau dia manusia pasti dia butuh masalah dunia. Jangan kan untuk urusan masalah manusia. Untuk sholat saja kalau tak ikut dunia mana diterima sholat. Iya Pak Ustaz, iya. Coba sholat pakai baju. Walaupun habis sih mau 30 juz coba lah yang wajib. Tidak kamu lihat jadi imam. Dia dah dan baju itu dibelinya. Iya dibeli. Itu dunia nih Pak. Tak kita sendiri dulu. Nih, ya dah. Nih dunia. Coba lah sholat. Allahu Akbar. Apa nak maju malaikat menengok. Tak tahu ni kan tak apa yang digolak. Dia ya. Puasa Pak Ustaz tak ke dunia. Awak cuma menahan diri saja tidak. Waktu puasanya ya buka air putih jadi tak Pak Ustaz. Betul kalau sehari cukup 3 bulan sebulan air putih tu. Buku air putih sahur air putih. Insyaallah buku putih satu. Makanan hitam putih juga ya Pak.
makin besar ibadah itu manfaatnya makin banyak sarananya. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa innal jannah. Haji yang mabrur tiada balasannya kecuali surga. Cuman masalahnya pergi menunaikan ibadah haji tidak bisa jalan kaki. Harus Nah Bapak Ibu yang berbahagia, inilah cara Allah mempersiapkan hambanya, disiapkan dengan hati yang bersih, disiapkan dengan iman, disiapkan dengan ilmu, disiapkan dengan mitra atau kawan, dan disiapkan dengan sarana yang khusus. Sehingga Rasulullah sukses melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Apa yang menyukakan Allah kepada Rasul mudah-mudahan bisa pula kita jadikan bekal di dalam perjalanan hidup ini. Baik Islam kita menghadap manusia, penuh dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.